Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Angrela dengan NIM 112011462. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang peranan komunikasi dalam manajemen perubahan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan rekan saya. Pertama ada Ainur Rahma dan Nurdin Alfian Eki Mahendra. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Peranan komunikasi dalam manajemen perubahan. Komunikasi yang baik antara anggota organisasi merupakan aspek penting dalam mendukung perubahan di dalam organisasi. Dengan komunikasi yang baik, maka pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan dapat menerima perubahan dan memahami bahwa perubahan memang perlu dilakukan untuk kebaikan organisasi. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi yaitu komunikator, informasi atau pesan, sarana komunikasi, komunikan, umpan balik, dan dampak. Selanjutnya, manfaat komunikasi. Pertama, memahami semua informasi yang dibutuhkan. Kedua, komunikasi dapat mempererat tali persaudaraan baik antar pribadi, golongan, kelompok, bangsa maupun negara. Ketiga, dengan berkomunikasi, Anda bisa mengetahui kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Keempat, komunikasi sangat penting bagi organisasi dalam melakukan serta menciptakan kerjasama yang baik. Yang kelima, komunikasi dilakukan sebagai proses sosial berwarga negara. Selanjutnya, manfaat komunikasi dapat meningkatkan kemampuan manajerial dan hubungan sosial. Yang ketujuh, komunikasi dapat menyampaikan atau menerima informasi. Selanjutnya, yang kedelapan, komunikasi dapat mengubah perilaku, pola pikir, perasaan, dan tindakan. Yang terakhir, komunikasi dapat mengubah keadaan sosial. Selanjutnya, materi akan dibacakan rekan kami yang bernama Nurdin Alfian. Baik, materi selanjutnya ada proses komunikasi. Di sini terdapat gambaran dari proses komunikasi. Yang pertama ada pengirim, yaitu orang yang memiliki kebutuhan, keinginan, atau informasi serta kepentingan untuk mengkomunikasikannya kepada satu atau lebih orang lain. Kedua, pesan adalah bentuk fisik dalam mana pengirim mengkodekan informasinya. Ketiga, penerima adalah orang yang pada akhirnya harus menafsirkan pesan dari si pengirim. Yang keempat, umpan balik sangat berperan dalam menunjang efektivitas proses komunikasi karena komunikasi akan berlangsung dua arah. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu komunikasi memungkinkan penyampaian informasi, petunjuk, dan pedoman yang diperlukan seseorang dalam suatu organisasi untuk menjalankan pekerjaannya. Kedua, fungsi perintah dan instruksi, yaitu fungsi ini merupakan fungsi komunikasi antara atasan dan bawahan. Ketiga, pengaruh, fungsi pengaruh dan persuasi atau motivasi. Komunikasi dapat membutuhkan motivasi karyawan dan dapat mempengaruhi perilaku karyawan. Keempat, fungsi integrasi, yaitu komunikasi memungkinkan terciptanya kerjasama yang harmonis antara atasan, bawahan, dan antara rekan kerja. Kelima, fungsi pengungkapan emosi, yaitu komunikasi yang mengungkapkan perasaan seseorang, misalnya sedih, senang, riang, marah, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada fungsi evaluatif, yaitu komunikasi yang berfungsi untuk memberikan laporan dari bawahan kepada atasan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ainur Rahmah. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan arah komunikasi, yaitu ada upward komunikasi, downward komunikasi, dan crosswise komunikasi. Upward komunikasi yaitu komunikasi yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan, misalnya laporan. Kemudian downward komunikasi yaitu komunikasi yang disampaikan oleh pimpinan kepada bawahan, misalnya instruksi. Crosswise komunikasi ini yang terdiri dari horizontal komunikasi, yaitu komunikasi antara orang-orang dalam level yang sama
dalam organisasi, dan diagonal komunikasi yaitu komunikasi antara orang-orang dari level yang berbeda tidak memiliki hubungan langsung satu sama lain dalam struktur organisasi. Yang kedua yaitu bentuk cara penyampaiannya terbagi menjadi komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Kemudian komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa isyarat atau simbol. Yang ketiga berdasarkan formalitas. Komunikasinya terbagi menjadi komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal yaitu komunikasi yang terjadi sebagai sebab akibat adanya struktur organisasi atau adanya garis wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Komunikasi informal yaitu komunikasi yang terjadi akibat adanya kecenderungan manusia untuk selalu berinteraksi dengan orang lain. Kemudian ada hambatan terhadap komunikasi efektif, terbagi menjadi 3 hambatan juga. Yang pertama hambatan individual, yang kedua hambatan mekanik, yang ketiga hambatan fisik. Hambatan individual dapat terjadi karena adanya perbedaan individu, misalnya perbedaan pola pikir, usia, kemampuan, status, atau hambatan psikologis. Yang kedua, hambatan mekanik dapat terjadi karena adanya hambatan struktur organisasi. Yang ketiga, hambatan fisik dapat terjadi karena pemilihan media komunikasi yang tidak tepat, jarak yang terlalu jauh antara pengirim dan penerima, atau karena kondisi lingkungan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.